Halo, kali ini kita akan membahas soal-soal trigonometri untuk bagian yang pertama. Di bagian yang pertama ini, kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan sudut berelasi, sudut negatif, dan sudut yang besarnya lebih dari 360 derajat. Sebelum masuk ke soal, kita ingat kembali materinya. Masih ingat tentang kuadran? Ada 4 kuadran, kuadran 1, 2, 3, dan 4. Pada kuadran 1 dibatasi untuk sudut dari 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270, dan kuadran 4 270 sampai 360 derajat. Di kuadran 1 semua nilai perbandingan trigonometrinya positif. Di kuadran 2 yang positif hanya sin dan kosekan. Di kuadran 3 tangen dan kotangen yang positif. Sedangkan di kuadran 4 cos dan sekan yang positif. Kalau tabel trigonometri untuk sudut istimewa masih ingat? Untuk sin urut dari sudut 0 sampai 90 derajat, yaitu 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Untuk cos, lebih mudah kita ingat kebalikannya mulai dari sudut 90 sampai 0 derajat. Sedangkan untuk tangen, urut dari 0 sampai 90 derajat, 0, sepertiga akar 3, 1, akar 3, dan tak terdefinisi. Kita masuk ke soal nomor 33. Kita akan mencari dulu nilai dari sin 150 derajat. Sin 150 derajat terletak di kuadran 2. Di kuadran 2, sin bernilai positif. Jika ini adalah sudut 150 derajat, maka sisa sudut lancip yang dekat dengan sumbu X negatif adalah 30 derajat. Jadi, sin 150 derajat sama dengan sin 30 derajat, yaitu setengah. Kemudian kita akan mencari nilai cos 240 derajat. Kita lihat lagi posisinya di dalam kuadran. Letaknya ada di kuadran 3, cos di kuadran 3 itu negatif. Nah, sudutnya kita ambil sudut lancip yang dekat dengan sumbu X, 60 derajat. Karena 240 diperoleh dari 180 plus 60. Jadi, kita pakai 60 derajatnya. Min cos 60 derajat sama dengan min setengah. Sehingga sin 150 derajat ditambah cos 240 derajat sama dengan setengah ditambah min setengah. Hasilnya adalah 0. Nomor 34, kita akan mencari dulu nilai dari tan 315 derajat. Posisi 315 derajat pada kuadran terletak di kuadran 4. Tangen di kuadran 4 nilainya negatif. Nah, sudut yang kita ambil adalah sudut yang dekat dengan sumbu X, yaitu 45 derajat. Karena 360 derajat dikurang 45 derajat, hasilnya 315 derajat. Jadi, tan 315 sama dengan min tangen 45 derajat, hasilnya adalah min 1. Kemudian kita akan mencari nilai dari sin min 135 derajat. Untuk sudut negatif, maka arah sudutnya bergerak searah jarum jam, sehingga min 135 terletak di kuadran 3. Di kuadran 3, sin bernilai negatif. Sudut yang dekat dengan sumbu X adalah 45 derajat. Jadi, sin min 135 derajat sama dengan min sin 45 derajat, yaitu min setengah akar 2. Maka tan 315 derajat dikali sin min 135 derajat adalah min 1 dikali min setengah akar 2,
sama dengan setengah akar 2. Nomor 35. Sudutnya lebih besar dari 360 derajat. Maka kita cari dulu 1500 derajat ini sudah berapa putaran atau sudah berapa kali 360 derajat. Kalau 1500 kita bagi dengan 360, hasilnya sudah 4 putaran dan sisanya adalah 60 derajat. Jadi cos 1500 derajat sama dengan cos 4 kali 360 derajat ditambah 60 derajat. Kita ambil 60 derajatnya. Jadi, sama dengan cos 60 derajat sama dengan 1/2. Nomor 36. Sin kuadrat 60 derajat artinya sin 60 derajat dipangkatkan 2. Jadi 1/2 akar 3 dipangkatkan 2 menjadi 1/4 dikali 3. Atau sama dengan 3/4. Untuk cos kuadrat 30 derajat, berarti cos 30 derajat dipangkatkan 2. Hasilnya 1/2 akar 3 dipangkatkan 2 sama dengan 3/4. Kemudian dikurangkan menjadi 3/4 dikurang 3/4 sama dengan 0. Nomor 37. Sekan pi/6 sama dengan, ubah dulu pi/6 ini adalah satuan radian menjadi derajat. Jadi dikali 180 derajat per pi. Kita sederhanakan 6 dan 180, jadi hasilnya sekan 30 derajat. Sekan itu adalah kebalikan dari cos. Jadi sama dengan 1 per cos 30 derajat. Cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3. Atau bisa ditulis akar 3/2. Kemudian dibalik pecahannya menjadi 1 dikali 2 per akar 3. Karena bentuknya belum rasional, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3, hasilnya 2/3 akar 3. Nomor 38. Nilai dari kosekan 300 derajat adalah kosekan kebalikan dari sin, jadi sama dengan 1 per sin 300 derajat. Kita lihat 300 derajat terletak di kuadran 4. Di kuadran 4, sin bernilai negatif. Sudutnya yang kita ambil yang dekat dengan sumbu X, yaitu 60 derajat. Karena 300 derajat diperoleh dari 360 dikurang 60. Jadi 1 per min sin 60 derajat sama dengan 1 per min akar 3/2. Kemudian pecahannya dibalik menjadi min 2 per akar 3, kemudian dirasionalkan lagi, dikali akar 3 per akar 3, hasilnya sama dengan min 2/3 akar 3. Jadi, untuk soal-soal sudut berelasi atau sudut yang letaknya di kuadran 2, 3, dan 4 akan lebih mudah untuk mengambil sudut yang dekat dengan sumbu X. Kemudian, cek letaknya di kuadran berapa dan nilainya positif atau negatif. Sedangkan untuk sudut negatif, arahnya adalah kebalikan dengan sudut positif, yaitu searah dengan arah putaran jarum jam. Kemudian ambil sudut yang dekat dengan sumbu X. Selamat belajar!